menjadi suatu gerakan Islam transnasional. Memang mereka secara finance kurang. Pada saat yang sama juga pada tahun 1800-an di Arab Saudi muncul namanya Wahabi yang diciptakan oleh Abdul Wahab, ya kan? Abdul Wahab inilah suatu gerakan Islam yang ingin memurnikan kaum muslimin sebagaimana muslim semula-mula. Jadi mereka ini sangat puritan. Dan mereka inilah seperti yang Mas katakan tadi, yang namanya kuburan-kuburan apapun, situs-situs budaya itu mereka hancurkan itu. Kuburan-kuburan sahabat Nabi mereka hancurkan, dan bahkan buku-buku literatur tentang Islam itu juga mereka bakar semuanya itu. Itu Wahabi. Dan kejahatannya itu terkenal sampai ke Indonesia pada tahun 1820 di Sumatera Barat. Yang menggenosida itu orang Batak itu hampir 600.000. Ya, iya, dan memperkosa itu setiap perempuan, dibikin jadi budak seks. Itu orang Batak itu. Sayang orang Bataknya lupa itu. Jadi dan dipahlawankanlah Imam Bonjol. Nah, orang Batak itu lupa, jadi nggak tahu apa namanya, lupa diri, ya. Sepertinya nggak ada masalah. Nah, kemudian sebelum Wahabi ini adalah gerakan, bukan gerakan, mazhab mungkin lah, saya katakanlah mazhab. Nanti tolong Mas betulkan mazhab atau aliran istilahnya, Khawarij. Sebelum Wahabi ini adalah golongan Khawarij yang jauh lebih sebenarnya lebih sadis daripada di Wahabi ini. Lebih sadis, ya kan? Nah, jadi yang terjadi di Indonesia adalah pertanyaannya, Islam yang mana akan gagal? NU yang mana yang gagal, ya kan? Saya pikir kalau mereka ini adalah Islam moderat, ya, saya pikir ya mungkin begitu-begitulah. Tidak gagal juga, tidak bisa apa namanya, tidak gagal dalam arti tidak gagal tetapi bisa mengikuti, ya, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, ya. Demikian juga misalnya NU, karena NU maupun Muhammadiyah kan sudah banyak terpapar ini. NU yang kita kenal itu banyak membangun pesantren-pesantren, kan disikat oleh HTI itu kan, Hizbut Tahrir kan. Mereka menyerang itu masjid-masjid dan menguasai masjid sampai sekarang ini. Itu yang bikin NU itu pusing 7 keliling. Luar Oke, biasa. makasih. Saya mau berdiskusi, ini sangat menarik ya. Jadi judulnya mengapa Islam dan Nahdlatul Ulama gagal di Indonesia. Kan gitu Mas ya. Mas Oppo, saya panggil adalah Mas Oppo, saya mengerti lah. Jadi gini, sejatinya tadi saya perhatikan Mas berbicara itu tentang Buya Syarif Marif. Yang menjadi Syarif Marif menjadi ya moderat lah, kalau saya istilahkan itu adalah Islam moderat dan inklusif. Kalau kita posisikan ya, Nurholis Majid. Nah, di dalam buku Ilusi Negara Islam terbitan di situ tahun 2009. Baik Al-Quran maupun hadits, pemahaman Arabia menjadi pemahaman yang moderat. Kita tahu tuh Ica ada antar. Dia nak bilang kok. Jadi terganggu, sorry. Jadi dia jadi bergeser, meningkat pemahamannya karena dia satu sekolah atau apa dengan Buya Sakur ya, Buya Sakur. Bukan, dengan Nurholis Majid dan Amin Rais. Ya, jadi itu satu sekolah. Nah, jadi mereka ini digolongkanlah Islam moderat dan inklusif. Nah, jadi kalau tadi saya dengar itu hanya Islam yang mengkafirkan Islam, kan begitu. Tetapi di dalam menjadi suatu gerakan Islam transnasional. Memang mereka secara finance kurang. Pada saat yang sama juga pada tahun 1800-an di Arab Saudi muncul namanya Wahabi yang diciptakan oleh Abdul Wahab, ya kan? Abdul Wahab inilah suatu gerakan Islam yang ingin memurnikan kaum muslimin sebagaimana muslim semula-mula. Jadi mereka ini sangat puritan.
Dan mereka inilah seperti yang Mas katakan tadi, yang namanya kuburan-kuburan apapun, situs-situs budaya itu mereka hancurkan itu. Kuburan-kuburan sahabat Nabi mereka hancurkan, dan bahkan buku-buku literatur tentang Islam itu juga mereka bakar semuanya itu. Itu Wahabi. Dan kejahatannya itu terkenal sampai ke Indonesia pada tahun 1820 di Sumatera Barat. Yang menggenosida itu orang Batak itu hampir 600.000. Ya, Iya, dan memperkosa itu setiap perempuan, dibikin jadi budak seks. Itu orang Batak itu. Sayang orang Bataknya lupa itu. Jadi dan dipahlawankanlah Imam Bonjol. nah, orang Batak itu lupa, jadi nggak tahu apa namanya, lupa diri, ya. Sepertinya nggak ada masalah. Nah, kemudian sebelum Wahabi ini adalah gerakan, bukan gerakan, mazhab mungkin, saya katakanlah mazhab. Nanti tolong Mas betulkan mazhab atau aliran istilahnya, Khawarij. Sebelum Wahabi ini adalah golongan Khawarij yang jauh lebih sebenarnya lebih sadis daripada Wahabi ini, lebih sadis, ya kan? Nah, jadi yang terjadi di Indonesia adalah pertanyaannya, Islam yang mana akan gagal? NU yang mana yang gagal, ya kan? Saya pikir kalau mereka ini adalah Islam moderat, ya, saya pikir ya mungkin begitu-begitulah, tidak gagal juga, tidak bisa apa namanya, tidak gagal dalam arti tidak gagal tetapi bisa mengikuti, ya, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, ya. Demikian juga misalnya NU, karena NU maupun Muhammadiyah kan sudah banyak terpapar ini. NU yang kita kenal itu banyak membangun pesantren-pesantren kan disikat oleh HTI itu kan, Hizbut Tahrir kan. Mereka menyerang itu masjid-masjid dan menguasai masjid-masjid sampai sekarang ini. Itu yang bikin NU itu pusing 7 keliling. Ya kan? Muhammadiyah juga sama orang itu dengan NU, satu platform atau bottom lainnya untuk menghadapi apakah khilafah, apakah Wahabi, apakah Hizbut Tahrir. Nah, ini yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi yang namanya buku daripada pendapat daripada Ma'arif tadi sama Abdurrahman Wahid itu, Ilusi Negara Islam, saya percaya itu tidak akan berhasil. Kalau dalam konteks itu yang disebut Islam, yaitu Islam gerakan transnasional, gagal di Indonesia, saya percaya. Ya. Nah, Nahdlatul Ulama juga tidak semuanya lah, mereka akan eksis sepanjang mereka moderat dan inklusif. Muhammadiyah juga. Tapi kalau MUI saya nggak percaya itu, ya MUI. Tapi itu kan bukan golongan MUI, ya. Itu adalah suatu institusi yang berbeda yang kita bicarakan. Nah, oleh karena itu, Mas, kenapa dikatakan akan gagal? Yang saya maksud itu Islam yang gagal itu adalah Islam yang gerakan radikal, apakah khilafah yang menginginkan. Khilafah itu adalah yang kafah, ya kan? Yang kafah itu. Dan seperti Wahabi, mereka, Mas, bukan hanya mengkafirkan orang-orang Islam yang bukan sealiran dengan dia, bahkan di luar mereka itu juga dikafirkan. Kafir itu, kafar, kufur, bahkan darahnya halal itu Wahabi itu. Bukan hanya Islam aja yang tidak sealiran dia dibilang kafir, di luar dia juga lebih gila lagi. Nah, gitu, itu sebagai tambahan yang saya baca loh ini, Mas, ya. Yang saya baca dan saya bandingkan dengan berbagai literatur. Nah, oleh karena itu, kenapa Islam transnasional di Indonesia akan gagal? Pertama, mereka memposisikan diri sebagai suatu negara yang berpusat di luar sana. Ya, jadi di luar, bukan di Indonesia. Indonesia adalah base-nya dibikin. Yang kedua, mereka itu menganut faham atau doktrin mereka itu tidak mengakui negara bangsa, nation state. Mereka mengakui negara umat, dan bukan negara umat Islam suatu negara, tapi seluruh dunia. Itu kalau Hizbut Tahrir maupun Ikhwanul Muslim. Nah, yang ketiga adalah kita lihat sekarang Pangeran MBS di Arab Saudi kan sudah mulai meninggalkan Wahabi yang puritan, tapi tetap namanya Wahabi. Katanya Wahabi yang modern. Walaupun saya tidak percaya akan ditinggalkan 100%. Ini karena perubahan geopolitik. Wahabi itu kan begitu, Mas. Kalau dia lemah, tidak berdaya, dia mengikuti arus. Ya kan? Kalau dia tidak berdaya atau lemah, mengikuti arus. Tetapi begitu kekuatannya hebat, tinggi, wah udah. Kepala bisa lepas dari leher. Nah, jadi dalam konteks ini, saya sependapat dengan judul Zoom kita malam ini, Islam gerakan transnasional di Indonesia akan gagal. Kalau NU belum tentu.
kecuali kalau NU garis keras. Yang selanjutnya adalah kenapa saya katakan gagal, mereka-mereka ini mengutamakan kesamaan, homogenitas. Indonesia ini kan terdiri daripada ribuan suku ini, terdiri dari berbagai ratusan bahkan ribuan mungkin bahasa, budaya yang berbeda. Tidak mungkin dipersatukan itu. Tidak mungkin. Kecuali kalau zamannya Utsmani ya, yang di Turki. Itu kan relatif homogen kan. Itu pun juga mereka tidak bisa satu hati. Masih terjadi intrik di internal daripada para khalifah-khalifah itu. Siapa yang disebut dengan khalifah? Iya kan? Nah ini pendapat saya di Indonesia, Islam radikal atau transnasional itu akan gagal. Tetapi kalau NU, kecuali yang Islam moderat dan inklusif ya, dan itu misalnya ada di NU itu, kemungkinan itu tidak gagal, dan justru itu mewarnai daripada kebinekaan negara Republik Indonesia. Nah itu dulu dari saya. Tambahannya gini Mas, Iya. di Islam itu kan ada dikenal begini ya, apa bedanya politik Islam dengan Islam politik? Kan gitu kan? Nah Islam politik itu ada 4 pengertiannya. Pertama, Islam adalah agama kafah, ya kan? Ini menurut sini ya, bukan menurut saya loh. Jadi jangan dipikir nanti saya pakar di bidang ini, tapi menurut M. Khalid Seriaji, ya M. Khalid Seriaji dalam bukunya Islam Politik, Politik Islam dan Khilafah, ya ilusi negara khilafah. Saya ambil dari situ ya. Jadi bukan saya itu. Jadi ada referensinya lah. Nah saya sampaikan itu. Islam dan ini yaitu negara itu politik dan sistem politik bagaimana. Kalau nanti model menyentuh ini dan Nahdlatul Ulama menganut politik Islam politik yang begini, ini berbahaya. Mereka akan gagal. Nah, yang kedua, tujuan penegakan sistem politik adalah formalisasi syariat Islam dalam pengertian sempit, yaitu penerapan hukum jinayat Islam seperti potong tangan, zihad, rajam, qisas, tajir, dan seterusnya. Kalau ini diterapkan di Indonesia, pasti gagal, mengalami perlawanan itu, pasti. Ya, kalau Islam politik itu yang mereka terapkan. Nah, yang ketiga adalah Islam politik menghendaki representasi dan nominasi pemimpin politisi Muslim serta alokasi kue ekonomi kepada umat Islam. Islam dalam politik bidding adalah bentuk ukuran keberhasilan adalah sejauh mana umat Islam mendominasi politik dan pengusaha Muslim mendominasi ekonomi. Ini yang sekarang terjadi nih. Ini yang sekarang terjadi nih. Kalau mereka tuh meneruskan ini nanti, mereka pasti gagal karena ada perlawanan. Nah, yang keempat adalah Islam politik cenderung mengaburkan agama dan politik. Politik yang terjadi adalah Islam menjadi tameng dan alat perjuangan politik. Nah, ini pun nanti kalau mereka menerapkan prinsip atau pengertian Islam politik yang keempat ini, itu Islam yang demikian pasti gagal di Indonesia. Terima kasih Mas. Terima kasih Pastor Paul. Ya. Ya, mau langsung, bentar, jangan ditanggapi dulu Mas. Ya. Walaupun panjang. Ini kan memang juga tempat kita ini memang juga membangun opini Mas. Jadi tadi pertanyaan tadi sebenarnya juga adalah opini. Pertanyaan, tapi opini sampean boleh tidak setuju, boleh langsung sanggah. Gitu ya Mas ya. Oke, sanggah boleh, nanti kalau setelah itu apa ini Octavianus dulu ya. Octavianus dulu. Siap. Octavianus, sarjana hukum, lawyer kita, silakan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,